Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok proyek yang kami kerjakan. Ya, ini bernama Presensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Asraf dengan NIM 3 digit terakhir 169 dari kelas 2024E dan juga rekan saya. Saya Muhammad Abian Erdi Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 150. Saya Bio Fatina Tayagung dengan NIM 3 digit terakhir 152. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan proyek yang telah kita buat. Eh, Di dalam proyek ini, saya bertindak sebagai lead system arsitek dan security engineer tahap pertama. Yang kami lakukan adalah melakukan analisa kebutuhan sistem untuk memecahkan kelemahan fatal pada mesin absensi konvensional, seperti kecurangan titip absen, body punching, dan juga manipulasi lokal dengan menggunakan fake GPS. Dari hasil analisa tersebut, kami merumuskan dua komponen utama, yakni yang pertama kebutuhan fungsional, eh, yakni sistem wajib mengintegrasikan web RTC kamera API untuk mengambil swafoto karyawan secara langsung dengan hardware kamera browser tanpa perantara galeri. Nah, selain itu, sistem manfaatkan Geolation API yang koordinat mentahnya langsung dikirim via ajak VTech API ke backend untuk diterjemahkan menjadi alamat fisik administrasi secara real-time menggunakan Nominatium OpenStreetMap API. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional yakni dari aspek keamanan, kata sandi di hash menggunakan ByteScript. Untuk integrasi data, sistem wajib menyediakan fungsi multi-out API gateway dengan performa tinggi yang dilengkapi batas waktu timeout threshold maksimal 5 detik saat memanggil API pihak ketiga agar tidak terjadi blocking request pada server Laravel. Nah, selanjutnya pada database, eh, di sini saya merancang basis data relasional menggunakan MySQL dengan pendekatan ternormalisasi demi menjamin kecepatan query, development ORM, dan menjaga integrasi data melalui foreign key. Bisa dilihat di sini ada tabel departemen. Di sini pada tabel departemen dan position jabatan memiliki relasi one to many ke tabel inti user. Nah, yang kedua untuk fleksibilitas waktu kerja relasi antara user dan shift dijebatani oleh tabel pivot user shift one many to many. Yang ketiga tabel transaksional utama kami adalah attends. Tabel ini menyimpan riwayat presensi masuk dan pulang karyawan secara horizontal dalam satu baris data, seperti check-in in time dan check-on time. Untuk menghemat ruang penyimpanan server. Nah, kolom koordinat di sini kami set dengan tipe data desimal 10,8 dan desimal 11,8 agar posisi spasial bumi terekam secara presisi. Yang keempat terakhir tabel leaves. Nah, untuk tabel leaves ini mengelola pengajuan cuti, di mana kolom approved by bertindak sebagai self-referencing foreign key yang mengarah kembali ke ID tabel user untuk mencatat siapa admin atau HR yang mengambil keputusan. Nah, selanjutnya untuk pengkodean program. Yang pertama ini alur pengamanan multi-out API. Pada roots
pada roots API PHP dapat dilihat di sini. Root API kami mengelompokkan secara ketat menggunakan grup middleware. Jika aplikasi internal yang memanggil Laravel Sanctum yang bekerja. Namun, jika microservice yang luar yang mengakses, request akan sering di-sharing oleh custom JWT atau API key middleware yang saya bangun. Nah, yang kedua ini adalah middleware. Nah, middleware custom API key yang saya buat script ini membaca request header lalu mencocokkannya ke database dan langsung memotong alur early return dengan respon JSON 401 jika key tidak valid. Selanjutnya ini penangkapan kamera WebRTC. Nah, selanjutnya pada dashboard Blade PHP kami murni menggunakan Laravel Blade dan Vanilla JavaScript tanpa framework SPA eksternal. Nah, berikut cara kami mengunci akses kamera perangkat secara live. Nah, ketika tombol diklik, JavaScript membukukan frame video, mengubahnya menjadi string text base 64, lalu menyuntikannya ke tag agar siap didekode kembali menjadi file gambar fisik ke PNG di backend Laravel. Nah, selanjutnya ini adalah backend core logic dan third party API. Pada file geocoding.service PHP ini memperlihatkan bagaimana backend mengolah data koordinat dan memanggil pihak ketiga melalui geocoding service. Nah, di sini saya menerapkan metode without verifying untuk membypass kendala SSL Certificate Local Issuer pada Laragon. Saya juga menerapkan block try catch dengan data fallback koordinat mentah, sehingga apabila server nominatim OpenStreetMap luar mengalami gangguan atau down, proses transaksi absensi karyawan di aplikasi tidak akan ikut macet. Nah, selanjutnya seluruh arsitektur desain dan logika pengodean yang saya jelaskan tadi telah diuji secara otomatis menggunakan PHP unit automated testing. Selanjutnya kita akan mengetes Nah, oke. Dapat kita lihat bersama di layar terminal sebanyak 29 test case berhasil dieksekusi dengan satu space. Hal ini membuktikan aplikasi Presence Falco stabil, aman, dan siap digunakan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hafiz. Sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari web kami. Di sini ada fitur dari role user. Di halaman pertama ini ada menu login. Kita bisa login dengan mengisi alamat email dan password yang kita bikin pada saat register. Kemudian ada register jika belum punya akun.
register dulu, daftar sekarang. Sini ada form untuk registernya. Ini kita bisa nulis nama lengkap kita, kemudian NIP karyawan, kemudian email kita, dan nomor telepon. Itu opsional, bisa diisi bisa enggak. Kemudian kita bisa memilih departemen. Kemudian kita bisa memilih jabatannya di sini. Kemudian bisa pilih shift kerja dan kita bisa mengisi password, membuat password. Kemudian bisa dikonfirmasi lagi passwordnya yang telah diisi. Setelah itu kita bisa regis. Nah, setelah regis kita akan masuk ke halaman utamanya. Di halaman utama ini kita langsung dapat melihat fitur utama dari website kami, yaitu absensi menggunakan kamera dan geolocation. Di sini kita bisa check-in atau masuk, absen untuk check-in. Kemudian oke, setelah check-in, presensi kita tadi bisa tampil di riwayat absensi. Kita bisa lihat lokasi kita check-in, foto kita check-in, dan juga waktu kita check-in. Untuk riwayat absensi ini juga bisa dilihat melalui panel admin atau panel HR juga. Nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita juga sebagai pengguna, user, atau karyawan, kita bisa pengajuan cuti ke admin atau HR. Nah, di sini ada form untuk mengisi izin atau cuti kita. Nah, untuk formnya ada jenis pengajuannya, cuti, sakit, kemudian ada tanggal. Kita bisa memilih tanggal kapan kita izin sampai kapan kita akan masuknya. Dan kita bisa mengisi alasannya. Kemudian bisa unggah file juga sebagai bukti untuk izin. Setelah itu kita bisa kirimkan dengan simpan dan ajukan. Nah, form ini akan terkirim pada HR, yang mana HR akan menyetujui dan dapat untuk menolak juga pengajuan cuti ini. Nah, di panel user ini juga kita bisa melihat menu profile yang dimana itu terdapat fitur update nama,
unggah foto profil, kemudian ubah kata sandi, ubah email juga, dan juga bisa hapus akun. Oke, mungkin sekian untuk presentasi saya mengenai panel usernya, karyawan. Selanjutnya akan dipresentasikan mengenai panel admin atau HR dengan teman saya. Izinkan saya menjelaskan. Ini saya akan menjelaskan tentang panel admin. Pertama, kita untuk panel admin kita bisa langsung daftar aja, bisa daftar, bisa langsung masuk. Tapi untuk panel admin karena sudah ada itu dari sananya, jadi kita masuk ke sistem langsung saja. Nah, di sini ada fitur-fitur dari panel admin dan HR. Yang pertama itu ada dashboard. Di sini kita bisa ngeliat ada berapa total karyawan, yang hadirnya berapa. Terus ada grafik kehadiran juga. Lalu ada absen terbaru yang tadi baru dimasukin oleh teman saya. Terus ada menu navigasi cepat juga. Nah, lalu ada fitur atas. Ada kita bisa memanajemen karyawan. Ada namanya fitur manajemen karyawan. Bisa kita lihat manajemen karyawan fiturnya. Nah, di sini kita bisa melihat karyawan-karyawan kita dari departemen apa saja, dari jabatan apa saja, dan shift-nya juga bisa kita lihat. Lalu ada master data, ada fitur master data. Nah, di sini kita bisa melihat ada departemen apa saja di master data ini, dan juga ada berapa shift kerja yang ada di perusahaan kita. Lalu ada fitur absensi semua. Kita bisa melihat semua absensi yang tadi dikirim melalui panel user. Kita bisa melihat di sini di panel admin. Nah, kita bisa melihat foto-foto, terus ada tanggalnya juga, ada jamnya juga, dan lokasinya juga, lalu serta shift-shiftnya. Di sini kita juga bisa melihat petanya tuh, bisa melihat lokasi absennya. Lalu ada panel approval cuti. Nah, di approval cuti ini kita bisa melihat pengajuan-pengajuan cuti dari karyawan kita seperti yang tadi di panel user kirim ke kita. Nah, ini ada lampiran-lampiran izinnya, lampiran fotonya, dan kita juga ini dalam statusnya pending ya, karena kita belum menyetujui, belum mengapprove pengajuan itu. Nah, di sini kita bisa mengapprove, bisa menyetujui, dan juga menolak pengajuan cuti dari karyawan kita. Ini coba kita setuju, coba setuju. Nah, setuju. Nah, jika setuju, itu akan diverifikasi oleh super admin dan statusnya berubah menjadi approve. Jika ditolak, statusnya akan berubah menjadi reject. Nah, kita tunggu. Nah, ini statusnya bisa di reject juga. Ya. Lalu ada ada panel, ada profile juga. Kita bisa melihat profile di sini, profile dari admin. Nah, kita bisa mengganti unggah foto juga. Lalu ada ganti nama lengkap, email, terus bisa mengganti kata sandi juga jika kita lupa.
Lalu ada fitur hapus akun juga. Ya, sekian presentasi tentang panel admin dan HR dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah ucap dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.